Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5146 Insiden Kezu. Lin Bai selalu percaya bahwa ia dan Tang Wei diteleportasi ke Gua 10.000 Mayat Iblis karena sesepuh susunan teleportasi, mengikuti instruksi Tetua Agung, sengaja mengubah lokasi susunan tersebut. Namun sekarang, setelah mendengarkan percakapan tetua tersebut, tampaknya, orang yang diam-diam memerintahkannya untuk mengubah lokasi susunan bukanlah Tetua Agung, melainkan Wu Xiu dari Menara Baiseng. Wu Xiu adalah ayah Wu Di. Wu Di telah tewas di tangan Lin Bai di alam rahasia kuno, jadi wajar saja jika Wu Xiu ingin membalas dendam pada Lin Bai. Aku mengerti, jawab Wu Xiu. Kemudian, keduanya memutuskan kontak. Meninggalkan menara pemurnian iblis dan kembali ke dunia cermin air. Karena kita sudah meninggalkan menara pemurnian iblis, kembalilah ke pulau kalian dan beristirahatlah. Kata Zheng Yuan, wajahnya dipenuhi kelelahan. Setelah memberikan perintah, ia kembali ke Sekte Tianshui melalui susunan teleportasi. Lin Bai dan Tang Wei membungkuk kepada tetua tersebut dan pergi. Zhou Xinjun menatap punggung Lin Bai dengan ekspresi rumit, pikirannya merenungkan kata-kata yang diucapkan Lin Bai di puncak Tianzu. Daripada mencoba berurusan denganku, mengapa tidak lebih memperhatikan adik juniormu, Li Yuanzong? Dibandingkan denganku, Li Yuanzong memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Mu Huaqing. Lupakan soal kasih persaudaraan. Apa kau tidak tahu orang seperti apa Li Yuanzong? Kata-kata Lin Bai terngiang di benak Zhou Xinjun. Mungkinkah pembunuhnya sebenarnya bukan Lin Bai? Zhou Xinjun mendesah getir dan kembali ke Sekte Tianshui melalui susunan teleportasi. Sekte Tianshui, Pulau Mingyue. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di Istana Suijing, dan Lin Bai tiba-tiba muncul. Indra kedewaannya menyapu Pulau Mingyue, mendapati pulau itu kosong. Hah, kenapa kosong? Di mana Yigu, Qiaomo, dan Qin Yao? Wajah Lin Bai menjadi muram. Ia bergegas meninggalkan Pulau Mingyue dan menuju ke tempat tinggal 3 orang. Yigu telah terluka parah oleh Li Yuanzong karena keterlibatan Lin Bai. Lin Bai khawatir Li Yuanzong masih menyimpan niat jahat dan menyerang Yigu, jadi dia meninggalkannya di Pulau Mingyue untuk memulihkan diri. Lin Bai meninggalkan sekte untuk pergi ke menara pemurnian iblis untuk berlatih, yang seharusnya memakan waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Luka Yigu seharusnya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Ketika Lin Bai pergi, dia meminta Qiaomo dan Qin Yao untuk sementara waktu tinggal di Pulau Mingyue demi melindungi keselamatan Yigu. Namun ketika dia kembali kali ini, Lin Bai mendapati Pulau Mingyue telah kosong. Qiaomo, Qin Yao, dan Yigu tidak ditemukan di manapun. Lin Bai khawatir mereka telah ditangkap oleh Li Yuanzong lagi. Lin Bai bergegas keluar dari istana cermin air dan hendak pergi ke kamar tidur beberapa orang untuk menyelidiki situasi. Tanpa diduga, ketika dia keluar dari istana, dia menyentuh sebuah lingkaran sihir. Lingkaran sihir ini tampaknya sengaja ditinggalkan di sana, dan diletakkan di tempat terbuka. Setelah Lin Bai menyentuh lingkaran sihir, sebuah suara dan serangkaian kata tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah suara Qin Yao. Lin Bai, jika kau melihat susunan suara yang kutinggalkan, itu berarti kau telah keluar dengan selamat dari menara pemurnian iblis. Jangan khawatirkan kami. Adik muda Yigu, adik muda Qiaomo, dan aku, atas panggilan sekte, telah pergi ke Kezu untuk membantu keluarga kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing dalam memerangi kultus Dewa Darah. Jangan khawatir. Kami akan kembali secepat mungkin. Mendengar suara Qin Yao bergema di telinganya, Lin Bai menghela napas. Lega. Kemudian, alisnya berkerut, dan ia berbisik, Kezu, apakah masih ada masalah? Ketika Lin Bai diteleportasi dari Siwe Qianzu, negara bagian pertama yang ia masuki dalam wilayah Chu adalah Kezu, salah satu dari 18 negara kekaisaran. Di Kezu, ia juga bertemu Pangeran Chen, Chu Junyo, serta saudari-saudarinya, He Qiyun dan Li Guxian. Terlebih lagi, teknik pedang teratai biru yang sedang dipraktikkan Lin Bai juga dipelajari dari Li Guxian. Saat berada di Kezu, Lin Bai pernah mendengar legenda Kultus Dewa Darah, sebuah sekte suci di Kezu. Konon, Kultus Dewa Darah telah dihancurkan oleh Zhao Xingxi, tetapi ia tidak menyangka sekte itu akan bangkit kembali. Negara Chu bahkan meminta bantuan 5 keluarga dan 7 sekte. Apa maksudnya ini? Lin Bai bingung. Dengan kekuatan Chu, kultus Dewa Darah Kezu masih dalam genggamannya. Tapi mengapa Chu meminta 5 keluarga dan 7 sekte untuk campur tangan? Lupakan saja, kita pikirkan nanti. Lin Bai menggelengkan kepalanya.
Ini mungkin terkait dengan perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan Chu. Lin Bai tidak dapat memahami apapun untuk sesaat, jadi ia membiarkannya begitu saja. Kembali di kediamannya, Lin Bai berbisik, "Gagak, katakan padaku, berapa banyak keuntungan yang kau dapatkan dari menara pemurnian iblis?" "Keuntungan? Apa-apaan ini?" seru Crow kaget. "Aku pergi ke menara pemurnian iblis, dan sebelum aku sempat menemukan semua harta karun di sana, aku pergi ke puncak Tianzu dan kehilangan segalanya. Dan kau mengambil harta karun terbaik di puncak Tianzu. Kau bertanya tentang harta karun." Mendengar kata-kata Crow, wajah Lin Bai menjadi muram, teringat fragmen keempat di dalam tubuhnya. "Kau benar-benar tidak mendapatkan harta karun lainnya. Misalnya, senjata ilahi Tai, sihir Tao, ramuan ajaib, tidak ada sama sekali?" tanya Lin Bai ragu. "Tidak, sama sekali tidak," Crow menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Kau harus pergi ke gua 10.000 mayat iblis. Raja mayat pasti sudah lama terjaga. Jika ada harta karun di menara pemurnian iblis, sebagian besar sudah dikumpulkannya," bisik Lin Bai. "Berapa banyak harta karun yang mungkin ada di gua 10.000 mayat iblis? Aku bahkan tidak peduli dengan seni sihir dan Taoisme peninggalan istana iblis 9 meter." Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sudah kubilang, harta paling berharga di istana iblis 9 meter sudah kau ambil. Beraninya kau bilang kau tidak mendapatkan pecahan itu dari wanita berbaju merah itu?" tanya Gagak itu sambil menatap Lin Bai. Lin Bai terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa gunanya pecahan itu?" Gagak itu memiringkan kepalanya, berpikir serius. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Entahlah, aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Ngomong-ngomong, sejak zaman kuno, semua makhluk kuat di dunia iblis, dunia monster, dunia bawah, dan dunia roh telah mencari pecahan itu. Dan banyak dari mereka menawarkan hadiah besar untuk pecahan itu. Misalnya, jika kau pergi ke klan Dewa Raksasa dengan pecahan itu di tanganmu, kau bisa mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ilahi Tai, ramuan ajaib, seni magis, dan Taoisme, sebanyak yang kau mau. Aku melihat mereka mencari, jadi aku ikut mencari," kata Gagak itu sambil tersenyum. "Jadi kau sudah menemukan cukup banyak pecahan, kan?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hehe, aku menemukannya," kata Gagak itu sambil menyeringai licik. Namun, begitu Gagak itu selesai berbicara, ia berhenti dan berkata, "Kau, Nak, sama seperti wanita jahat itu, selalu berusaha membuatku mengatakan sesuatu. Aku pergi sekarang. Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Setelah itu, Gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang pergi dengan marah. Setelah Gagak itu pergi, Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kegunaan pecahan giok hijau itu selalu menjadi pertanyaan yang terngiang di benak Lin Bai. Hingga hari ini, Lin Bai masih belum tahu untuk apa pecahan-pecahan itu. "Sepertinya aku harus bertanya lagi pada guru ketika aku sampai di alam roh. Guru juga sedang mencari pecahan giok hijau itu. Beliau pasti tahu kegunaannya," bisik Lin Bai. Bab 5147 Kebencian. Di dalam sekte Tianshui, kediaman Pulau Zhou Xinjun. Tepat ketika Zhou Xinjun kembali dari dunia cermin air, sebelum ia sempat menyembuhkan lukanya, ia merasakan seseorang memasuki pulau. Ia segera menenangkan diri, merapikan pakaiannya, dan melangkah keluar. Zhou Xinjun, yang meraih ketenaran 1000 tahun yang lalu dan sezaman dengan Mu Huaqing, telah lama mengundurkan diri dari sekte tersebut, menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi menyendiri di pegunungan. Selain Mu Huaqing, ia tidak memiliki banyak teman baru. Hanya segelintir pendekar yang bisa bebas keluar masuk pulau tanpa terhalang formasi, gurunya, kakak tertuanya, adik ketiganya, Mu Huaqing, dan adik bungsunya, Li Yuanzong. Hanya 4 dari mereka yang bisa bebas keluar masuk pulau, dan sekarang setelah Mu Huaqing meninggal, jumlah itu berkurang 1. Zhou Xinjun merapikan pakaiannya dan melayang ke udara, muncul di puncak tebing. Sebuah paviliun berdiri di tebing. Di dalam, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi pemandangan indah pegunungan dan sungai di kejauhan. "Guru." Zhou Xinjun mendekat, membungkuk hormat. "Apakah Anda pergi ke menara pemurnian iblis untuk mencari Lin Bai?" tanya tetua agung dingin, bahkan tanpa menoleh. "Ya, aku tidak bisa membiarkan adik ketiga mati dengan cara yang tidak jelas seperti itu." Zhou Xinjun, tentu saja, tidak membantah, menjawab dengan lugas. "Apakah Lin Bai sudah mati?" Suara tetua agung tak terlukiskan.
Tidak, Zhou Xinjun menggelengkan kepalanya. Tetua Agung terkekeh pelan dan berkata, memang benar seorang murid melampaui gurunya. Aku tidak menyangka Lin Bai, meskipun usianya masih muda, memiliki begitu banyak trik sehingga bahkan Anda pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Anda terluka. Tetua Agung berbalik dan melihat Zhou Xinjun, pucat dan terengah-engah, jelas terluka parah. Beberapa luka ringan, tapi itu bukan disebabkan oleh Lin Bai, kata Zhou Xinjun buru-buru. Apa yang terjadi? Tetua Agung bertanya dengan cemberut. Zhou Xinjun menjelaskan apa yang terjadi di Menara Pemurnian Iblis kepada Tetua Agung dan berkata, saya yakin Tetua Zheng Yuan sedang bertemu dengan Master Sekte di Aula Fushui. Tidak lama lagi Master Sekte akan memanggil Master untuk membahas masalah ini. Tetua Agung, setelah mendengar apa yang terjadi di dalam Menara Pemurnian Iblis, tetap tenang dan kalem. Hanya ada 2 atau 3 sisa dari Istana Iblis 9 meter di dalam Menara Pemurnian Iblis. Meskipun mereka berhasil bertahan hingga hari ini melalui penggunaan teknik rahasia, kultivasi mereka sebelumnya hanya 1/10 dari sebelumnya. Bahkan dengan Sekte Tianshui yang sekarang sedang merosot, mereka tidak akan berani menyerang. Tidak perlu takut. Zhou Xinjun mengangguk sedikit setelah mendengar analisis Tetua Agung, tetapi ekspresinya rumit, seolah-olah dia ragu untuk berbicara. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jangan ragu. Tetua Agung, merasakan keraguan Zhou Xinjun, segera berbicara. Guru, selama perjalanan ke Menara Pemurnian Iblis ini, saya bertemu Lin Bai, kata Zhou Xinjun setelah ragu sejenak. Tetua Agung mencibir dan berkata, lalu apa pendapatmu tentang dia? Pahlawan muda jarang ditemukan dalam 1000 tahun. Mata Zhou Xinjun menyipit, mengingat metode yang ditunjukkan Lin Bai di puncak Tianzu, dan berkata, orang ini tak tertandingi di generasinya dalam hal kultivasi, metode, kekuatan, dan siasat. Setidaknya di Sekte Tianshui saat ini, selain kakak tertua, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Tetua Agung mengangguk sedikit, seolah teringat sesuatu di masa lalu, ia mendesah pelan, dan berkata, ketika Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk menyelesaikan masalah dengan Li Yuanzong, saya melihat kekuatan Lin Bai di Pulau Suixin. Saat itu, saya menilai bahwa posisi putra suci Sekte Tianshui di masa depan pasti akan dipilih antara Lin Bai, Yu Bai, dan kakak tertua Anda. Selain mereka, tidak ada seorang pun di Sekte Tianshui yang dapat memikul beban seberat itu. Jadi setelah pertempuran itu, aku memerintahkan adikmu, Li Yuanzong, untuk mencabut statusnya sebagai calon putra dewa. Zhou Xinjun mengangguk pelan dan bertanya, Guru, apakah Sekte telah menyelidiki pembunuh adik ketigaku? Tetua Agung mengerutkan kening, menatap Zhou Xinjun dengan heran, lalu bertanya, mengapa kau bertanya begitu? Bukankah adik ketigamu mati di tangan Lin Bai? Alis Zhou Xinjun mengerut, dan ia berkata dengan suara rendah, Guru, ketika aku pergi ke Menara Pemurnian Iblis kali ini, aku bertemu Lin Bai dan melihatnya beraksi. Kurasa, meskipun Lin Bai bukan seorang pria terhormat, dia juga tidak terlihat seperti penjahat. Mendengar perkataan Zhou Xinjun, wajah Tetua Agung tiba-tiba berubah kesal, dan ia mendengus dingin, membuat Zhou Xinjun ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun ia bisa melihat bahwa gurunya tidak senang, Zhou Xinjun tetap harus menyelesaikan perkataannya, karena hal itu berkaitan dengan penyebab kematian adik ketiganya, Mu Huaqing. Ia melanjutkan, setelah Lin Bai kembali dari alam rahasia kuno, ia mengaku telah membunuh Wu Di, Qi Liang, Pan Hun, dan lainnya, tetapi ia hanya menyangkal telah membunuh adik ketiganya. Kurasa dia tidak berbohong. Guru, Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, seseorang yang lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Jika dia benar-benar membunuh adik ketiganya, dia pasti tidak akan menyangkalnya. Karena sekarang dia mengaku tidak membunuhnya, kurasa, apakah kita telah berbuat salah padanya? Tetua itu mengerutkan kening dan bertanya, kalau bukan Lin Bai yang melakukannya. Lalu siapa lagi? Xinjun, kau baru saja mengatakan bahwa Lin Bai adalah pahlawan muda yang langka dalam 1000 tahun. Dalam hal intrik dan tipu daya, hanya sedikit orang di Sekte Tianshui yang bisa menandinginya. Bagaimana mungkin dia bisa membodohimu hanya dengan 2 atau 3 kebohongan? Kalau bukan dia yang membunuh Mu Huaqing, lalu siapa lagi? Mungkinkah adikmu yang membunuhnya? Tetua itu bertanya dengan marah. Aku, Zhou Xinjun awalnya ingin memberitahu Tetua Agung tentang tuduhan Lin Bai terhadap Li Yuanzong. Namun, melihat ekspresi gurunya, jelas ia yakin Lin Bai telah membunuh Mu Huaqing. Namun Zhou Xinjun memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal.
Tak seorang pun di sekte Tianshui akan percaya Li Yuanzong akan membunuh Mu Huaqing. Dan tentu saja tak seorang pun akan percaya bahwa Li Yuanzong, murid keempat tetua agung, akan mengkhianati sekte. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Xinjun berhenti bicara. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia harus memberikan keadilan kepada Mu Huaqing. Ketika aku meninggalkan menara pemurnian iblis, aku diam-diam mendengar bahwa ketika Lin Bai dan adik perempuan Tang Wei pergi ke menara pemurnian iblis, susunan teleportasinya bermasalah, mengirim mereka ke sekitar gua mayat iblis. Susunan teleportasi menara pemurnian iblis selalu ketat, penyimpangan yang berlebihan seperti itu mustahil. Pasti ada seseorang di balik ini. Aku ingin tahu apakah perubahan yang disengaja pada susunan teleportasi itu adalah instruksi guru. Zhou Xinjun bertanya, menatap Tetua Agung. Tidak, jawab Tetua Agung singkat dan lugas, Wu Xiu dan Qi Kun yang mengaturnya. Zhou Xinjun tiba-tiba menyadari bahwa bukan hanya Mu Huaqing yang tewas di alam rahasia kuno, tetapi Wu Di dan Qi Liang juga. Wu Di adalah putra Wu Xiu. Qi Liang adalah putra Qi Kun. Terlebih lagi, bagi para pendekar yang telah mencapai alam buah Tai Dao ke atas, memiliki anak sangatlah sulit. Wu Di dan Qi Liang adalah anak tunggal mereka. Dibunuh oleh Lin Bai di alam rahasia kuno tentu saja menyebabkan Wu Xiu dan Qi Liang sangat menderita. Guru tahu Wu Xiu dan Qi Kun diam-diam berkomplot melawan Lin Bai, tetapi guru tidak menghentikan mereka, kan? Zhou Xinjun bertanya kepada Tetua Agung dengan heran. Bab 5148 Bai Yifei. Guru tahu bahwa Tetua Wu Xiu dan Tetua Qi Kun sedang mengincar Lin Bai, tetapi beliau tidak menghentikan mereka. Ini sama sekali tidak sesuai dengan status dan posisi guru di sekte Tianshui. Jika ini terbongkar, orang lain akan mengatakan guru berpikiran sempit, picik, dan bias. Kata Zhou Xinjun dengan nada sedikit pedih. Adik ketiga sudah meninggal. Saya yakin bahkan jika adik ketiga masih hidup, beliau tidak akan mau melihat guru mengabaikan aturan sekte demi dirinya. Wajah Tetua Agung dipenuhi rasa lelah yang mendalam. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendesah ke langit. Pada saat itu, seorang prajurit tiba di luar pulau dan dengan hormat memanggil, Tetua Agung, Ketua Sekte telah memerintahkan Anda untuk segera pergi ke Aula Fushui untuk membahas hal-hal penting. Petik 2. Dimengerti, jawab Tetua Agung. Prajurit itu membungkuk dari kejauhan dan berbalik untuk pergi. Tetua Agung menenangkan diri dan berkata, matamu terluka dalam perjalanan ke menara iblis ini. Semoga cepat sembuh di pulau ini. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa pil penyembuh nanti. Kau tak perlu khawatir lagi tentang urusan Lin Bai. Melihat Tetua Agung hendak pergi, Zhou Xinjun tampak kesakitan dan berteriak, Guru. Bukannya aku tak peduli dengan urusan Lin Bai, tapi kau yang tak peduli. Tetua Agung berhenti dan pupil matanya mengecil saat mendengar ini. Zhou Xinjun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk sekte ini, bekerja tanpa lelah. Beliau terkenal di antara para murid dan tetua. Baik para ketua sekte sebelumnya maupun yang sekarang telah menaruh kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan kepada guru. Sekte ini mengandalkanmu sebagai fondasinya, dan para murid percaya padamu. Kau telah mengabdikan seluruh hidupmu untuk sekte ini. Aku tak ingin melihatmu mengkhianati integritasmu di masa tuamu dan dituduh berkhianat atas urusan adik ketiga. Alis Tetua Agung berkerut mendengarnya. Lalu ia berbalik dan mencibir, kau sedang menguliahiku. Mu Huaqing adalah saudara muda ketigamu, muridku. Sekarang dia sudah mati, dan aku ingin membalaskan dendamnya. Apa salahnya? Xinjun, jika kau mati di tangan orang lain, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalaskan dendammu. Tetua Agung berkata dingin, menahan amarahnya. Guru, jangan ikut campur. Lepaskan aku. Zhou Xinjun ragu sejenak sebelum berbicara. Sembuhkan lukamu di pulau ini dan jangan keluar. Setelah itu, Tetua Agung melangkah pergi. Zhou Xinjun memperhatikan Tetua Agung pergi, hatinya mencelos. Ia bisa melihat bahwa gurunya benar-benar dibutakan oleh kebencian. Ia tahu Wu Xiu dan Qi Kun diam-diam berkomplot melawan Lin Bai, namun ia mengabaikan mereka. Ini adalah pengkhianatan terhadap tugas dan sikapnya sebagai Tetua Agung. Jika gurunya terus melakukan kesalahan demi kesalahan, bahkan jika ia membalaskan dendam Mu Huaqing, ia akan tamat. Setelah merenung sejenak, Zhou Xinjun, dengan wajah pucat, meninggalkan pulau itu dan tiba di jantung kepulauan Tianhe milik Sekte Tianshui, memasuki wilayah Tao yang selalu diselimuti kabut. Pulau ini dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan lebat, kabut putih menyelimuti.
Langit, kabut itu tidak pekat maupun pekat. Berjalan melewatinya tidak terasa menyesakan, melainkan menyegarkan. Rasanya seperti surga, pulau abadi. Saat Zhou Xinjun masuk, ia mendengar tawa kecil. Haha, adik kedua, kok kamu sempat mengunjungiku hari ini? Melihat adik kedua, sepertinya dia habis berkelahi. Dia terlihat kurang sehat. Dia pasti kalah, kan? Mungkinkah adik kedua datang ke sini untuk memintaku membalaskan dendammu? Mendengar suara itu, wajah Zhou Xinjun menjadi muram dan ia menggelengkan kepalanya pelan. Yang berbicara tak lain adalah kakak tertua Zhou Xinjun, Bai Yifei. Ia adalah murid utama di bawah Tetua Agung dan salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui. Dari 6 kandidat yang saat ini berada di Sekte Tianshui, Bai Yifei dan Lin Bai memiliki peluang terbesar untuk menjadi putra suci. Yang lainnya Li Juenian, Yi Zian, Tang Wei, dan Li Yuanzonga mendominasi mereka. Kakak, adik ketiga sudah meninggal, kata Zhou Xinjun setelah hening sejenak, suaranya terdengar berat karena kelelahan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Xinjun, Bai Yifei tidak menjawab untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, seorang pemuda dengan aura yang mengesankan muncul dari kabut putih di hadapan Zhou Xinjun. Alisnya tajam dan matanya cerah, wajahnya seputih giok, dan jubahnya bersih tanpa noda. Auranya seperti dunia lain, seperti makhluk abadi yang terbuang. Dia adalah Bai Yifei. Bai Yifei telah mengasingkan diri lebih lama daripada Zhou Xinjun maupun Mu Huaqing. Mengingat tingkat kultivasi Bai Yifei saat ini, meskipun dia belum mencapai alam buah Tai Dao, kemungkinan besar dia sudah hampir mencapainya. Ceritakan pelan-pelan, apa yang terjadi? Tanya Bai Yifei dengan ekspresi muram. Setelah mendengar berita kematian Mu Huaqing, ekspresi Bai Yifei memucat, dan dia berhenti menggoda Zhou Xinjun. Zhou Xinjun mendesah pelan dan perlahan menceritakan keseluruhan cerita. Tuduhan Li Yuanzong bahwa Lin Bai telah membunuh Mu Huaqing, dan pembelaan Lin Bai terhadap dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, Bai Yifei mengerutkan kening dan berkata, masalah ini. Jika ada keraguan, maka memang ada banyak keraguan. Tetapi jika tidak ada keraguan, maka tidak ada keraguan. Dengan kesaksian saudara muda Li Yuanzong, dan adanya saksi serta bukti, Lin Bai adalah pembunuhnya. Tetapi jika kita mengikuti penilaian saudara muda kedua terhadap Lin Bai di Menara Pemurnian Iblis, pria ini adalah seorang kultivator pedang yang lebih baik mati daripada menyerah. Dia tidak akan menyangkal orang-orang yang telah dia bunuh, dan dia tidak akan menanggung kesalahan atas orang-orang yang tidak dia bunuh. Zhou Xinjun berkata, ya, saudara senior, sekte sekarang telah meminta tetua Li Zian untuk menyelidiki masalah ini secara langsung. Tetapi sebelum kebenaran terungkap, guru telah bersikeras bahwa Lin Bai lah yang membunuh saudara muda Mu Huaqing. Dan untuk membalaskan dendam adik muda Mu Huaqing, guru sebenarnya. Bai Yifei menatap Zhou Xinjun dan bertanya, apa yang guru lakukan? Zhou Xinjun berkata, guru tahu bahwa Wu Xiu dan Qi Kun akan berurusan dengan Lin Bai. Beliau tahu itu, tetapi beliau tidak menghentikan mereka. Ini sudah mengabaikan tugas dan sikap seorang tetua agung. Saya khawatir jika guru terus seperti ini, dibutakan oleh kebencian, beliau akan berakhir dalam situasi tanpa harapan. Itulah sebabnya saya datang kali ini untuk meminta adik senior keluar dari pengasingan dan membujuk guru. Bai Yifei mendengarkan, senyum penuh arti tersungging di wajahnya. Tatapannya tertunduk, seolah sedang merenungkan sesuatu. Zhou Xinjun tidak menyela Bai Yifei, tetapi menunggu dengan tenang. Selain pembelaan Lin Bai, apa lagi yang dia katakan? Tanya Bai Yifei. Zhou Xinjun berkata, dia bilang, orang yang membunuh adik muda Mu Huaqing bukanlah dia, melainkan adik muda Li Yuanzong. Mendengar ini, Bai Yifei mencibir, konyol. Lin Bai ini ingin minta maaf, tapi dia bahkan tidak menemukan alasan yang tepat untuk dirinya sendiri. Akankah adik bungsu membunuh adik ketiga? Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya kata-kata seperti itu. Sepertinya Lin Bai tidak bisa lepas dari hubungan dengan kematian adik ketiga. Bai Yifei berkata dengan dingin, adik kedua, kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, aku akan mengurus Lin Bai. Kakak senior, apakah kau ingin menunggu sampai hasil investigasi sekte keluar sebelum membuat rencana? Zhou Xinjun berkata dengan ragu ketika mendengar bahwa Bai Yifei akan mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Bai Yifei mendengus dingin, Lin Bai adalah tokoh terkenal di sekte sekarang. Bahkan jika Lin Bai membunuh adik ketiga, sekte akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membebaskannya. Menunggu hasil investigasi sekte.
Kapan hasil investigasi sekte akan dirilis? Apakah dalam setahun, 10 tahun, atau 100 tahun? Bagaimana jika sekte bersikeras melindungi Lin Bai dan terus berlama-lama serta menolak merilis hasilnya? Apakah kita hanya akan menyaksikan kematian kakak ketiga dengan penyesalan? Serangkaian pertanyaan Bai Yifei membuat Zhou Xinjun terdiam. Jadi, apa yang akan kau lakukan, kakak senior? Tanya Zhou Xinjun. Bab 5149 Bai Yifei keluar dari kurungan. Zhou Xinjun mengerti bahwa kakak seniornya ada benarnya. Sekte itu sekarang terus-menerus mengaku sedang menyelidiki kematian Mu Huaqing, tetapi jika Lin Bai benar-benar bertanggung jawab, mengapa sekte itu melindunginya dan terus mencari alasan untuk menunda? Apakah mereka harus menunggu setahun, 2 tahun, bahkan seabad, sebelum kebenaran terungkap? Jika sekte harus menunggu selama itu, apakah Tetua Agung, Bai Yifei, dan Zhou Xinjun harus menunggu selamanya? Lalu apa yang akan dilakukan kakak senior? Tanya Zhou Xinjun. Bai Yifei menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lin Bai sekarang menjadi tokoh penting di sekte ini. Sebagai salah satu dari 6 kandidat putra suci, mengambil tindakan di dalam sekte akan melanggar aturan sekte. Kita harus mencari kesempatan untuk mengeluarkannya dari sekte sebelum kita bisa bertindak. Zhou Xinjun mengangguk tak berdaya. Meskipun dia selalu tidak yakin bahwa Lin Bai adalah pembunuhnya, masalah ini sekarang telah menyebar luas sehingga bahkan Tetua Agung pun terlibat. Zhou Xinjun hanya ingin menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan sisa hidup gurunya. Jika Tetua Agung dituduh berkhianat di dalam sekte karena insiden ini, semua kerja keras yang telah ia curahkan untuk sekte tersebut akan sia-sia. Inilah yang paling dibenci Zhou Xinjun. Sekalipun Lin Bai bukan pembunuhnya, sekalipun ia telah membunuh Lin Bai secara tidak sengaja, selama masalah ini dapat diselesaikan, Zhou Xinjun merasa membunuh Lin Bai bukanlah ide yang buruk. Terakhir kali guru datang menemui saya, beliau mengatakan sesuatu telah terjadi di Kezu. Sekte Dewa Darah telah dibangkitkan. Bai Yifei tiba-tiba bertanya, sepertinya keluarga kerajaan Chu juga telah meminta 5 keluarga dan 7 sekte untuk mengirimkan murid-murid untuk membantu divisi Zhaoxing dalam membasmi Sekte Dewa Darah. Zhou Xinjun mengerutkan kening dan berkata, saya baru saja kembali ke sekte dan belum tahu tentang ini. Guru berkata begitu, saya rasa itu benar. Bai Yifei tersenyum. Kakak, apa kau berencana menunggu Lin Bai pergi ke Kezu dan melenyapkannya? Tapi Lin Bai baru saja kembali ke sekte dari Menara Pemurnian Iblis, dan aku khawatir dia tidak akan pergi untuk sementara waktu, kata Zhou Xinjun perlahan. Tidak masalah. Selama sekte memerintahkannya pergi, dia tidak bisa menolak, kata Bai Yifei. Setelah Lin Bai kembali ke Pulau Mingyue, dia mengasingkan diri. Meskipun hasil dari perjalanan ke Menara Pemurnian Iblis ini tidak banyak, Lin Bai mendapatkan harta yang sangat penting, yaitu pecahan giok hijau. Meskipun fungsi pecahan giok hijau itu masih belum diketahui, harta yang diperebutkan oleh begitu banyak orang kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bukanlah harta biasa. 7 hari kemudian, Li Ziyan tiba di Pulau Mingyue, dan Lin Bai menemuinya di ruang tamu. Bai Yifei sudah keluar dari pengasingan. Setelah Li Ziyan masuk, wajahnya muram dan dia berkata dengan dingin. Bai Yifei. Ketika Lin Bai mendengar nama ini, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak ingat siapa orang ini. Li Ziyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bai Yifei, murid langsung Tetua Agung dan kakak tertua Li Yuanzong, Mu Huaqing, dan Zhou Xinjun. Salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui. Selama 2000 tahun, dia dipuji sebagai jenius terhebat di Laut Suijing. Dia memiliki pencapaian luar biasa dalam tinju, ilmu pedang, dan teknik pisau. Dia menguasai formasi, ramuan, dan kultivasi gu. Kekuatan Bai Yifei saat ini akan menempatkannya di urutan kedua setelah ranah buah Tai Dao di Sekte Tianshui. Jika kau tidak muncul, aku khawatir begitu Bai Yifei menembus ranah buah Tai Dao, dia akan menjadi putra suci Sekte Tianshui. Seperti Li Yuanzong, Mu Huaqing, dan Zhou Xinjun, dia yatim piatu, dibesarkan oleh Tetua Agung sejak kecil. Li Ziyan perlahan menjelaskan asal-usul Bai Yifei. Lin Bai tidak terkejut mendengarnya. Ia malah tersenyum, Tetua Agung benar-benar ahli dalam memilih individu dan melatih murid. Li Yuanzong, Mu Huaqing, Zhou Xinjun, dan Bai Yifei, keempatnya bisa dibilang berbakat di Sekte Tianshui. Mereka berempat bisa mencapai posisi mereka saat ini berkat pelatihan dari Tetua Agung. Li Ziyan mengangguk dan berkata, Tetua Agung telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk sekte ini.
Beliau tidak memiliki istri atau anak, hanya 4 murid ini. Beliau telah mewariskan semua yang telah dipelajarinya kepada keempat murid ini. Keempatnya memenuhi harapan dan menjadi pahlawan muda di Sekte Tianshui. Lin Bai bertanya, Bai Yifei keluar dari pengasingan untuk membalas dendam padaku. Wajah Li Ziyan tiba-tiba menjadi muram dan berkata, kurasa begitu. Banyak tetua Sekte Tianshui telah berdiskusi di Aula Fushui akhir-akhir ini, dan tidak ada masalah dalam beberapa hari terakhir. 7 hari yang lalu, Bai Yifei keluar dari pengasingan. Dan hari ini, Tetua Agung mengusulkan agar kalian pergi ke Kezu untuk membantu keluarga kerajaan Chu dan Zhao Xingxi dalam menjinakkan Sekte Dewa Darah di Kezu. Mereka sengaja ingin kau meninggalkan Sekte. Lin Bai tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, Sekte itu ingin aku pergi ke Kezu. Li Ziyan mengangguk dan berkata, masalah Sekte Dewa Darah di Kezu bukanlah masalah besar, tetapi sikap keluarga kerajaan Chu membingungkan. Mengapa mereka meminta bantuan 5 keluarga dan 7 sekte? Itulah yang membuatku bingung. Dengan kekuatan Chu, apalagi Sekte Dewa Darah, bahkan menghancurkan Kezu pun akan mudah bagi keluarga kerajaan Chu. Jadi mengapa mereka meminta kita pergi? Lin Bai bingung. Tetua Agung ingin aku pergi ke Kezu. Apa niat sekte itu? Apakah mereka sudah setuju? Lin Bai kembali membahas hal itu kepada Li Ziyan. Li Ziyan mengangguk dan berkata, sekte itu sempat berselisih dengan Tetua Agung di Aula Fushui, tetapi kali ini, Tetua Agung menolak untuk mundur dan memaksamu pergi. Lagi pula, Tetua Agung memiliki prestise dan status yang sangat tinggi di dalam sekte. Dia mendesakmu untuk pergi ke Kezu. Bahkan dengan pertentangan dari ketua sekte dan banyak tetua, mereka harus memberinya sedikit muka. Akhirnya, karena putus asa, ketua sekte setuju. Lin Bai tidak terlalu terkejut dengan jawaban Li Ziyan. Seperti yang dikatakan Li Ziyan, Tetua Agung telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kebangkitan Sekte Tianshui, memegang status dan prestise yang sangat tinggi di dalam sekte. Satu lambaian tangannya niscaya akan membuat banyak tetua berpihak padanya. Bahkan dengan kegigihan ketua sekte dan Li Ziyan, mereka tidak akan berani menghadapi murka dunia. Bagaimana penyelidikan kematian Mu Huaqing? Tanya Lin Bai. Bai Yifei telah keluar dari retret, dan Tetua Agung telah mengirim Lin Bai ke Kezu hanya untuk membalas dendam atas kematian Mu Huaqing. Begitu kebenaran tentang kematian Mu Huaqing terungkap, Lin Bai tentu saja akan dapat melarikan diri. Li Ziyan, dengan raut wajah khawatir dan tatapan mata yang sendu, berkata, aku diam-diam pergi ke alam rahasia kuno dan juga pergi ke tempat Mu Huaqing meninggal untuk memeriksa. Petik 2. Memang seperti yang kau katakan. Setelah Mu Huaqing meninggal, pasti ada orang kuat di alam Tai Dao Guo yang hadir. Dan pedang yang membunuh Mu Huaqing ditikamkan ke tubuhnya setelah ia jatuh ke tanah, membuatnya tak punya kesempatan untuk membalas dendam. Tapi masih belum ada bukti yang membuktikan bahwa kau tidak ada hubungannya dengan kematian Mu Huaqing. Wajah Lin Bai muram. Ia tidak sedih atau senang mendengar berita itu, juga tidak cemas. Itu wajar. Seorang pendekar di alam Tai Dao Guo pasti akan sangat teliti dalam tindakannya dan tidak akan meninggalkan terlalu banyak petunjuk, kata Lin Bai sambil tersenyum. Luangkan waktumu untuk menyelidiki, jangan terburu-buru. Li Ziyan berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak terburu-buru, tapi aku khawatir sebelum aku bisa mengetahui kebenarannya, kau akan mati di tangan Tetua Agung. Bab 5150 Perjalanan ke Kezu. Aku khawatir kau akan mati di tangan Tetua Agung sebelum aku bisa mengetahui kebenarannya. Li Ziyan tersenyum pahit dan berkata dengan ringan, Lin Bai, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kaulah orang yang sangat kuharapkan, baik ketua sekte maupun aku. Aku dan ketua sekte yakin kau mampu mengemban tanggung jawab besar atas kebangkitan Sekte Tianshui. Setidaknya, kami pikir kau lebih cocok menjadi putra suci Sekte Tianshui daripada Bai Yifei. Mendengar ini, Lin Bai tertawa, kenapa? Aku baru bergabung di sekte ini kurang dari setahun, dan sekte ini sudah menaruh harapan yang begitu tinggi padaku. Li Ziyan tersenyum dan berkata, karena kau cukup kejam dan cerdas. Ketika saatnya menunjukkan keunggulanmu, kau tidak akan samar-samar, ketika saatnya kau harus rendah hati, kau tidak akan terlalu mencolok. Contohnya, percakapan kita tadi. Kalau orang lain, setelah mendengar Bai Yifei keluar dari pengasingan dan Tetua Agung akan menghadapinya, aku mungkin akan ketakutan setengah mati. Dia bahkan akan berlutut dan memohon bantuanku. Tapi kau tidak. Li Ziyan menatap Lin Bai dengan saksama,
seolah mencoba mendeteksi tanda-tanda kepanikan dan kegelisahan di wajahnya. Ia melanjutkan sambil tersenyum, ketika kau mendengar Bai Yifei keluar dari pengasingan dan Tetua Agung ingin kau pergi ke Kezu, wajahmu tidak menunjukkan emosi, tidak ada tanda-tanda kegelisahan. Seolah-olah kau tidak pernah menganggap serius Tetua Agung dan Bai Yifei. Lin Bai tertawa kecut dan berkata, bagaimana kalau aku menggertak? Li Ziyan tersenyum, tidak masalah kau percaya diri atau hanya menggertak. Tapi ketenangan ini, tak peduli kehormatan atau aib, tak peduli kekuatan atau kelemahan, adalah yang terpenting. Jalan Sekte Tiansui untuk bangkit akan sulit. Kita akan menghadapi banyak musuh di masa depan. Kita membutuhkan seseorang yang mampu berdiri sendiri, seseorang yang mampu menanggung kehormatan dan aib, seseorang yang mampu menanggung kesulitan. Bai Yifei tidak bisa melakukan itu. Tapi kau bisa. Kata Li Ziyan kepada Lin Bai dengan percaya diri. Lin Bai terkekeh, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tetua Agung telah mendesakmu untuk pergi ke Kezu kali ini, dan Sekte tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kau tidak bisa terbang ke sana kali ini. Petik 2. Tapi Ketua Sekte tahu bahwa perjalananmu ke Kezu akan sangat berbahaya. Kau tidak hanya harus berhadapan dengan anggota Sekte Dewa Darah yang ganas, tetapi kau juga harus waspada terhadap jurus mematikan Tetua Agung dan Bai Yifei. Jadi, Ketua Sekte telah memberimu izin untuk memasuki rumah harta karun untuk memilih senjata dan teknik sihir. Untuk pertahanan dirimu, kata Li Ziyan. Lin Bai tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata, tidak perlu. Aku tidak kekurangan senjata dewa, pedang saja sudah cukup bagiku. Aku juga tidak kekurangan kekuatan magis dan teknik Dao. Mengapa tidak menukar kesempatan memilih harta karun ini dengan giok abadi? Li Ziyan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Memang, setelah kau menembus puncak alam Dewa Dao, kau perlu mempersiapkan diri untuk alam buah Dao Tai. Petik 2. Untuk seorang pendekar dengan bakat luar biasa sepertimu, giok abadi yang akan kau dapatkan dari menerobos ke alam buah Dao Tai tak terhitung jumlahnya. Untunglah kau mempersiapkan diri lebih awal. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta ketua sekte untuk membuat keputusan. Setelah kau kembali dengan selamat dari Kesu, sekte akan menghadiahimu 5.000 giok abadi. Bagaimana? Mata Lin Bai berbinar, dan secercah kegembiraan memenuhi hatinya. Bagi Lin Bai, 5.000 giok abadi bukanlah jumlah yang sedikit. Lin Bai telah membunuh banyak sekali boneka di Menara Pemurnian Iblis, hanya untuk menerima 80 giok abadi. Kemudian, dalam pertempuran yang kacau di puncak Tianzu, meskipun Lin Bai telah membunuh banyak boneka, ia tidak punya waktu untuk mengumpulkan giok abadi. Kali ini, sekte menawarkan hadiah 5.000 giok abadi langsung di awal, jelas merupakan investasi yang signifikan. 5.000 giok abadi sudah cukup banyak. Dengan penurunan sekte saat ini, sebagian besar misi tingkat giok abadi hanya memberi hadiah 20 hingga 30 giok abadi. Sekte menghadiahimu 5.000 giok abadi sudah cukup banyak. Kata Li Jiang perlahan, sambil tersenyum masam. Oke, setuju. Aku akan pergi ke Kesu. Bagaimana aku harus pergi? Haruskah aku pergi bersama tim sekte? Atau haruskah aku pergi sendiri? Tanya Lin Bai. Dalam insiden Kezu, Sekte Dewa Darah dibangkitkan, dan keluarga kerajaan Chu mengeluarkan perintah kepada 5 keluarga dan 7 sekte untuk mengirim orang-orang kuat untuk membantu keluarga kerajaan Chu dalam meredakan kerusuhan di Kezu. Sekarang kelima keluarga dan 7 sekte telah mengirim orang-orang kuat ke Kezu. Sekte Tiansui juga mengirimkan beberapa orang kuat di ranah Tai Daoguo, memimpin para tuan muda Sekte Tiansui, dan telah bergabung dengan pasukan di Kezu. Qiao Mo, Qin Yao, Yigu, dan yang lainnya semuanya pergi bersama para tetua. Situasi Lin Bai saat ini adalah ia dipanggil sementara oleh sekte. Tim sudah berangkat. Bagaimana Lin Bai harus pergi? Banyak prajurit dari sekte akan menuju ke Zu kali ini, dan Bai Yifei juga akan pergi. Namun, demi keselamatanmu, Master Sekte dan aku telah memutuskan untuk membawamu pergi sendiri, bukan bersama tim sekte. Setibanya di Kesu, kau harus segera bergabung kembali dengan tim sekte utama dan memberitahu mereka bahwa kau telah tiba dengan selamat di Kesu. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku akan siap berangkat besok. Setelah mendengar persetujuan Lin Bai, Li Ziyan memberikan beberapa instruksi lagi sebelum berbalik dan meninggalkan Pulau Mingyue untuk melapor kepada Master Sekte. Di dalam Sekte Tiansui, di Lembah Bunga Master Sekte. Master Sekte, berpakaian putih, berjalan di antara bunga-bunga yang semarak, kupu-kupu roh beterbangan di sekelilingnya,
aroma samar tercium di udara, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Li Ziyan berjalan mendekat dan membungkuk di pintu masuk lembah. Apa yang dia katakan? Tanya Master Sekte, merasakan kedatangan Li Ziyan. Dia setuju untuk berangkat ke Kesu besok. Tapi dia tidak mau pergi ke rumah harta karun untuk memilih harta karun. Dia ingin menukar kesempatan memilih harta karun dengan giok peri. Jadi aku akan membuat keputusan sendiri dan berjanji padanya bahwa setelah dia kembali dari Kesu, Sekte akan menghadiahinya 5.000 giok peri. Kata Li Ziyan perlahan. Mendengar ini, ketua Sekte berdiri tegak dari bunga-bunga, wajahnya yang cantik mengerutkan kening, sedikit ketidaksenangan terpancar di antara alisnya. Bajingan kecil ini benar-benar orang yang tidak akan melepaskan elang sampai dia melihat kelinci. Lupakan saja, dia membutuhkan giok peri untuk menerobos ke alam Tai Dao Guo. Jadi biarkan saja. Ketua Sekte menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Li Ziyan ragu-ragu berulang kali, lalu berkata, Ketua Sekte, Tetua Agung sedang berusaha keras untuk membawa Lin Bai ke Kesu, dan Bai Yifei kebetulan keluar dari pertapaan saat ini. Implikasinya sudah jelas. Tetua Agung dan Bai Yifei berencana menyingkirkan Lin Bai di Kesu. Apa kita diam saja? Bisik Ketua Sekte. Tetua Agung adalah ketua-tetua paviliun Tetua Sekte Tianshui, dan dia punya reputasi yang sangat tinggi di Sekte Tianshui. Karena dia berusaha keras meminta Lin Bai pergi, meskipun aku ketua Sekte, tidak mudah bagiku untuk menolaknya. Lagi pula, aku yakin Tetua Agung tidak berani mengambil tindakan terhadap Lin Bai sendiri, kalau tidak, Lin Bai pasti sudah mati di menara pemurnian iblis. Bai Yifei sedang keluar dari pengasingannya saat ini, Tetua Agung hanya ingin Bai Yifei menyingkirkan Lin Bai. Lin Bai dan Bai Yifei sama-sama kandidat putra suci Sekte. Cepat atau lambat, akan ada pertarungan hidup dan mati di antara mereka. Pemenangnya akan menjadi putra suci Sekte Tianshui, dan yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena mereka akan bertarung cepat atau lambat, bukankah lebih baik membiarkan pertarungan ini terjadi lebih awal? Li Ziyan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka pertarungan antara Bai Yifei dan Lin Bai akan terjadi secepat ini. Pemimpin sekte berkata, Sekte Tianshui telah berada dalam kekacauan selama ribuan tahun. Dan kekacauan ini akan berangsur-angsur kembali teratur ketika Bai Yifei dan Lin Bai menentukan pemenangnya. Hari ketika Sekte Tianshui menertibkan adalah hari ketika sekte ini bangkit kembali. Mendengar ini, mata Li Ziyan tiba-tiba memanas dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya.